Inilah Injil suci menurut Markus. Tatkala banyak orang minta dibaptis, Yohanes memberitakan kepada mereka, "Sesudah aku akan datang Dia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Pada waktu itu, datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan Ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat keluar dari air, Yesus melihat langit terkoyak dan Roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, setelah bertahun-tahun menanti dan mempersiapkan dirinya, tibalah saatnya bagi Yesus untuk memulai pelaksanaan misinya. Dia tidak lagi tetap tersembunyi di Nazaret, berprofesi sebagai seorang tukang kayu. Sekarang tibalah saatnya bagi Yesus untuk melaksanakan peran yang merupakan bagiannya dalam rencana Allah saat untuk mengumumkan dan meresmikan kerajaan Allah. Sekarang adalah saat untuk penyembuhan atas diri orang-orang yang menderita berbagai penyakit, pengusiran roh-roh jahat atas diri orang-orang yang dirasuki, berkhotbah tentang kerajaan Allah serta ajaran-ajarannya, dan menyerukan pertobatan. Dan kerajaan besar dan agung ini tidak dimulai dengan suara terompet atau bunyi sangkakala, dan tidak juga dengan pembuktian besar-besaran lewat berbagai tanda heran dan mujizat-mujizat lainnya yang dibuat oleh Yesus, melainkan dengan humilitas, yaitu kerendahan atau kedinaan, yaitu saat Yesus merendahkan dirinya dan meminta kepada Yohanes untuk dibaptis. Yesus yang tanpa dosa begitu menghargai panggilan Yohanes kepada para pendosa untuk bertobat. Ia yang di atas sana senantiasa berjubah kemuliaan harus menundukkan kepalanya kepada Dia yang berbaju kasar jubah bulu unta. Dia yang benar mengidentifikasikan dirinya dengan orang-orang berdosa untuk memenuhi diri mereka dengan segala kebenaran. Yesus dibaptis bukan karena Ia berdosa, tetapi karena Yesus bersolider dengan kita manusia. Bentuk solidaritas ini adalah ungkapan kasih Allah kepada kita umatnya. Yesus hadir di sungai Yordan untuk mengangkat kita dari keterpurukan hidup kita oleh karena dosa, dan supaya air pembaptisan disucikan olehnya, serta pengampunan dosa menjadi nyata atas kita umatnya. Yohanes membaptis dengan air, tetapi kita yang percaya kepadanya dibaptis dengan api dan Roh Kudus. Inilah pendamaian yang dilakukan Allah melalui Yesus Putranya yang terpenuhi melalui sengsara, wafat, dan kebangkitannya kelak. Yang dikasihinya adalah orang berdosa. Merekalah tujuan utama perutusannya. Karena kasihnya,
Yesus mau menunjukkan diri sebagai salah satu di antara orang berdosa. Ia menyatu dan senasib dengan mereka. Dengan demikian, ia menunjukkan kerendahan hatinya dan ketaatannya kepada Sang Bapa. Saudara-saudari yang terkasih, Markus mengatakan bahwa ketika Yesus keluar dari air, Roh Kudus turun atas dirinya, dan Allah Bapa memberi kesaksian tentang putranya. Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Dengan menceritakan baptisan Yesus secara demikian, Markus menekankan peranan Yesus sebagai seorang hamba Yahweh, sebagaimana diperkenalkan dalam kitab Yesaya bab 42 ayat 1-7. Seperti hamba yang menderita dalam kitab Yesaya itu, Yesus telah datang guna menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang-orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Yang bahkan lebih tinggi lagi, seperti sang hamba Yahweh, Yesus mempersembahkan dirinya sendiri sebagai kurban tebusan dosa bagi manusia, guna mendapatkan pengampunan bagi mereka. Saudara-saudari yang terkasih, Santo Paulus mengatakan bahwa pada saat baptisan kita dibaptis ke dalam Kristus. Roma bab 6 ayat 3, Galatia bab 3 ayat 27. Baptisan Yesus adalah baptisan kita juga. Jika pada baptisan Yesus Roh Kudus turun atas dirinya, maka demikian pula Roh Kudus turun atas diri kita masing-masing pada saat kita dibaptis. Seperti Bapa Surgawi yang mendeklarasikan bahwa Yesus adalah anaknya yang terkasih, kita pun pada saat dibaptis menjadi anak-anak Allah yang sangat dikasihinya. Sebagaimana Yesus melaksanakan amanatnya sebagai seorang hamba, maka kita pun harus menghayati hidup sebagai hamba yang melayani Allah dalam upaya membangun kerajaannya di dunia ini. Dengan penuh keyakinan karena pengurapan Roh Kudus dan dengan kerendahan hati serta kedinaan dalam Kristus, marilah kita bertekad bulat untuk melayani Bapa Surgawi dengan penuh sukacita dan penyangkalan diri sebagai anak-anak yang sangat dikasihi olehnya. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, Putramu Yesus Kristus telah menunjukkan bela rasanya kepada kami, umat-Mu yang berdosa, dengan menerima pembaptisan dari Yohanes Pembaptis. Kami mohon agar berkat bela rasanya itu, kami Kau teguhkan dalam menghayati hidup sebagai anak-anak yang berkenan di hati-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.